Salam sejahtera anak-anak sekalian. Pak Guru harapkan anak-anak tetap dalam keadaan sehat sehingga dapat kembali belajar dengan baik. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran online. Kita akan masuk dalam pertemuan kedua untuk materi lingkaran. Nah, dalam pelajaran atau pertemuan kedua ini kita akan menemukan atau bagaimana caranya menemukan keliling lingkaran. Ya, setelah kita menemukan keliling lingkaran, nanti bagaimana cara menggunakannya. Itulah tugas kita atau materi kita pada saat ini. Nah, anak-anak sekalian, dalam pertemuan pertama atau pelajaran pertama minggu lalu, kita telah membahas bagian-bagian dari lingkaran. Nah, bagian-bagian lingkaran yang kita bahas itu ada beberapa nanti yang kita perlukan. Ya, antara lain diameter, radius atau jari-jari, dan keliling. Atau kita lihat kembali materi kemarin. Nah, ini ya, titik pusat, kemudian diameter tuh ini. Diameter ini panjangnya kalau kita perhatikan 2 kali jari-jari. Jadi 2 kalinya ini. Nah, ini yang sangat penting jari-jari nanti untuk kita mengerjakan atau melaksanakan tugas. Atau untuk menggambar lingkaran, jari-jari itu sangat penting. Nah, inilah bagian-bagian dari lingkaran yang kita perlukan. Nah, sama ini, yang merah ini, garis lengkung. Ya, ini yang kita akan cari berapa kelilingnya atau menemukan berapa panjangnya keliling lingkaran tersebut. Ini yang merah ini. Nah, ini akan kita cari. Jadi untuk menemukan ini kan kita harus menggambar lingkaran. Untuk menggambar lingkaran yang baik, kita harus menggunakan jari-jari. Nah ya, jari-jari itu penting. Jari-jari itu bentangan jangka atau seperti ini. Contohnya lihat. Kita mau gambar sebuah lingkaran. Ya. Nah, untuk menggambar sebuah lingkaran itu kita gunakan jangka. Jadi jangan pakai tutup kaleng lalu diputar gini, kita nggak tahu berapa nih. Kita nggak tahu posisi titik pusatnya yang pas di mana, akan kesulitan. Itu akan membuat kita banyak kesalahan mengukur. Yang paling benar tuh kita bikin lingkaran begini. Kita bentangkan jangka ini kalau kita mau bikin lingkaran dengan diameter 3, berarti kita bentangkan jangka 1,5 cm. Ini harus benar-benar pas, tepat gitu, baru ini ditancap di kertas karton, baru ini diputar. Ya, hati-hati mutar jangka ini, jangan sampai jangka ini dia membengkang, akhirnya nanti dari sini putar ke sini, kembali ke sini, tidak ketemu. Kalau tidak ketemu itu berarti gagal membuat lingkaran. Harus diulang lagi sampai ketemu lingkaran yang baik, yang benar-benar ketemu ujung sama ujungnya. Begitu cara kita membuat lingkaran. Jadi kita membutuhkan jari-jari untuk menggambar sebuah lingkaran. Nah, setelah jadi lingkaran dengan baik, bagaimana panjang lingkaran ini berapa? Atau kelilingnya ini berapa? Ya tinggal diukur aja, diputus, atau dililitkan benang, atau meteran, kemudian kita lihat panjangnya berapa. Kalau pakai benang, benangnya diluruskan, diukur pakai meteran. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan peragaan ini. Nah, ini lihat anak-anak nih. Nah, di sini Pak Guru akan memperagakan tentang mencari keliling tadi. Ya, anggap aja sudah jadi kita buat lingkaran dengan diameter 3 cm atau jari-jari 1,5. Nah, setelah jadi lingkaran, kita hitung ini panjangnya. Kita lilitkan benang atau meteran. Kemudian meteran itu diluruskan di penggaris. Nah, contohnya seperti ini. Lihat. Ya, ini lingkaran dengan jari-jari 1,5 atau diameter 3. Ini lihat. Nah, tuh.
yang merah tebal di bawah penggaris itu. Ternyata panjangnya keliling tadi itu, keliling lingkaran 9,42. Ya, panjangnya ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini 9,42 ini. Kalau jari-jarinya 1,5 atau diameter 3, tapi untuk menggambar lingkaran kan pakai jari-jari. Ya. Lalu kita ganti, misalnya kita gambar lagi di ini. Lingkaran dengan diameter 6 atau dengan jari-jari 3. Kita bikin ini hasil. Setelah kita buat nih hasilnya seperti ini. Ya, ini jari-jari 3. Berapa panjangnya ini? Ya, kalau kita lihat kasat mata, ya dengan secara kasat mata, makin panjang jari-jari, pasti makin panjang keliling lingkaran. Ya, tapi perlu diukur berapa panjangnya. Kita ukur kelilingnya seperti ini, sampai di sini. Wah, ternyata 18 lebih, hampir 19. Tepatnya 18,85. Ya, nah itu untuk keliling lingkaran dengan jari-jari 3 atau diameter 6. Kita bikin lagi sekali, saya bikin dengan jari-jari 3,5 atau diameter 7. Nah, ini saya bikin jadi sudah. Ya, nanti anak-anak bikinnya pakai jangka. Berapakah kelilingnya? Sama. Dengan cara yang sama kita lakukan dari keliling-keliling sebelumnya. Kita lilitkan benang, lalu benang itu kita luruskan di meteran, baru kita ukur seperti ini. Nah, berapakah? Wah, ternyata hampir 22. Jadi kelilingnya kalau tadi diameternya 7 atau jari-jarinya 3,5, kelilingnya 21,99. Ya. Jadi panjang keliling lingkaran ini 21,99. Nah, itu cara mengukurnya nanti. Ya, anak-anak. Nah, anak-anak sekalian, hasil pengukuran tadi itu jangan sampai tidak dicatat. Itu dicatat baik-baik. Lingkaran A itu berapa tadi jari-jarinya, lalu berapa diameternya, kemudian kelilingnya berapa. Itu dicatat. Itu juga ya misalnya keliling atau lingkaran yang kedua, ya, berapa jari-jarinya, berapa diameternya, berapa kelilingnya. Nah, yang menjadi penelitian kita yaitu diameter. Nah, kemudian kita buat seperti ini. Keliling dibagi diameter. Jadi keliling hasil ukuran tadi nanti dibagi dengan diameternya. Seperti ini. Ini pakai kalkulator saja. Lalu hitung dengan kalkulator, kalau ketemu angkanya panjang, kalian putus aja, ambil 4 angka di belakang koma. Ya, kalau sini ada 7 lawa banyak bla 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 bla, ambil saja 4 angka. Begitu juga yang kedua nanti. Ya, kita lakukan hal yang sama, kita bagi keliling sama diameternya. Di hasil pembagian di kalkulator berapa ditulis, ambil 4 angka di belakang koma. Dan seterusnya sampai lingkaran yang ketiga kita lakukan. Nah, di sini anak-anak harus jujur melakukannya, menghitungnya. Jadi nggak usah diganti-ganti, nggak usah direkayasa. Kalau kelilingnya kalian ngukurnya 21,99, ya tulisnya seperti itu. Kalau diameternya 7 cm, tulis saja seperti itu. Hasil pembagiannya seperti itu, tulis saja. Ya, jangan dirubah-rubah. Kenapa beda? Kenapa tidak sama ini? Nggak usah bingung. Jadi biarkan saja. Setelah selesai semua kalian bagi, nanti hasil pembagian itu seharusnya sama. Seharusnya. Kalau kalian benar-benar mengukurnya teliti, ya, benar-benar teliti sampai ke angka-angka milimeternya itu kalian lihat. Jadi di penggaris itu kan bukan hanya senti. Di antara senti itu masih ada garis kecil-kecil itu namanya mili. Itu diperhatikan baik-baik, ya. Nah, itu jadi ketelitian kita dalam mengukur itu penting. Jadi nanti kan di sana kelihatan.
kemudian itu seharusnya sama seperti ini. Nah, itulah yang disebut 3,14 itu nanti selanjutnya disebut pi. Jadi kan untuk mencari pi tadi itu ya keliling bagi diameter. Ya, keliling bagi diameter. Nah, ini penting untuk anak-anak pahami karena nanti anak-anak akan Pak Guru beri tugas. Tugasnya seperti ini juga kurang lebih. Diperhatikan tugasnya, lihat ya. Jadi tugasnya anak-anak nanti menyiapkan karton, penggaris, benang dan sebagainya. Lalu lakukan seperti yang tadi Pak Guru kerjakan, kalian buat lingkaran 1A dengan jari-jari 4, kemudian kalau 4 tuh berarti berapa diameternya. Nah, kemudian lingkaran yang kedua kita kasih nama lingkaran B, dari jarinya 6 berarti diameternya 12 dan seterusnya. Setelah nanti ketemu diameternya ini, hasil pengukuran kelilingnya kalian ketemu pasti sudah kalian ukurkan, sudah kalian catat. Kalian tinggal isi aja di sini sesuai catatan itu. Lalu untuk mencari pi-nya, yaitu tadi K dibagi D. Nah, tadi juga sudah kalian hitung, ya kamu langsung isi aja di sini. Ya, isi di sini, isi di sini. Nah, bagaimana? Setelah kalian isi, kalian perhatikan ini. Nanti nomor 3 ini kalian jawab. Jadi dari ketiga lingkaran tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai pi mendekati bagaimana? Mendekati 3,14 kah? Atau mendekati 3,1 atau mendekati 3? Ya kita lihat aja nanti hasil pengukurannya anak-anak. Ya, di sana yang diperlukan Pak Guru adalah ketelitian, kejujuran, jangan sampai direkayasa itu angka. Jadi apa yang kalian ukur itulah yang kalian cantumkan ya. Setelah itu penting itu penelitian seperti itu. Penelitian itu kejujuran. Kejujuran itu sangat menentukan hasil. Jadi kalau masih ada hal-hal yang perlu diteliti, perlu dianalisa lagi. Sampai kita menemukan betul-betul angka yang valid ya. Nah, inilah tugas anak-anak. Ini nanti dikumpul itu ada sudah di classroom mungkin tanggal 19 kalau nggak salah ya. Ya, 19 tanggal berapa? Ya, Pak Guru nggak terlalu kasih batas waktu ini. Yang penting jangan lewat minggu ini. Itu saja. Selamat bekerja. Semoga anak-anak dapat memahami materi kita pada pertemuan kedua menemukan keliling lingkaran.